Santosan aja tapi sambil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan musallian musalliman amma ba'd. Bapak-bapak sekalian, mangga dibuka dulu ayat Qur'annya, HP-nya. Kita lanjut dulu, tetapi sekarang kita ambil istifadah ayatnya saja. Mangga nanti ku abi dijelaskan. Di 275 masih. Ini ayat kebangsaan Lariba. Jadi yang mengklaim bahwa saya ini anggota Lariba harus hafal ayat ini. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Orang-orang yang memakan riba tidaklah mereka berdiri kecuali seperti berdirinya orang yang yatakhabbathu syaitan. Yatakhabbathu syaitan itu secara mudah sering dimaknai orang yang kerasukan syaitan. Minal mas ini kalau dalam bahasa kita sepertos kasurupan gitu. Yakulun di sini kan kata kerja istiqbal. Nah, kalau ada kata kerja yang menunjukkan hari ini dan yang akan datang, berarti artinya dia tidak berhenti, terus melakukan. Sekarang, besok pun akan melakukan. Seperti ini, sedikit untuk memahami kata kerja ini. Ada yang disebut dengan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu malam diturunkannya Al-Quran. Ya. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sungguhnya kami menurunkan Al-Quran, telah menurunkan Al-Quran itu pada malam yang penuh berkah. Itu di Quran ada anzal, ada nazal. Itu sudah beda artinya, Pak. Kalau anzal itu diturunkan sekaligus. Kalau nazal itu diturunkan berangsur-angsur. Dari sisi kata itu, kita bisa menyimpulkan Quran itu turun dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Nah, itu sekaligus. Misal dari jumlah ayat 6.236 ayat. Kalau versi Kemenang itu 6.666 ayat gitu. Kalau versi para ulama yang menghitung itu 6.236 ayat. Nah, itu turun dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Baitul Izzah itu artinya langit dunia. Itu ayatnya tadi, inna anzalnahu. Kami sungguhnya telah menurunkan Al-Quran sekaligus. Kalau dari langit ke Rasulullah, ayatnya itu inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu laha. Itu surah apa itu? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu laha izun. Nazzalna itu pakai nazzala, turun berangsur-angsur. Jadi ada turun sekaligus, ada turun berangsur-angsur. Nah, yang disebut dengan Lailatul Qadar itu turun yang mana? Sekaligus. Dari mana? Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah atau langit bumi. Itu pakai anzala dan pakai nazzala. Nah, itu tambahan bawasan saja. Poinnya bukan itu yang ingin saya sampaikan. Contoh tadi, misal Lailatul Qadar. Apakah Lailatul Qadar itu turun hanya sekali ketika turunnya Al-Quran? Atau turun selalu ada
ketika Ramadan tiba. Nah, ada yang menyebut Lailatul Qadar itu sekali saja. Tapi pendapat yang paling kuat, Lailatul Qadar itu turun selama Ramadan itu ada. Dari mana alasannya? Coba perhatikan Quran surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha. Tanazzalul malaikah. Tanazzal itu asalnya dari kata tatanazzal. Taknya yang satu dihilangkan. Itu urusan sorob, Bapak ya. Tidak harus saya jelaskan di sini. Karena semakin dijelaskan semakin tidak paham. Ini menekankan di situ ada kata tatanazzal. Tanazzala ya tanazzalu, tatanazzalu itu fil mudhari'. Tatanazzalul malaikatu waruhu fiha. Tatanazzal turun sekarang dan yang akan datang. Ramadan ini dan Ramadan yang seterusnya. Ketika Quran turun dan ketika Quran sudah berhenti. Dari kata itulah disimpulkan bahwa Lailatul Qadar itu turun selama Ramadan ada. Jadi penting kita memahami bahasa untuk mengambil satu ibrah atau pelajaran dari isi Al-Quran. Begitu, Bapak-bapak. Nah, di sini di ayat ini pun alladzina ya'kuluna riba, orang-orang yang selalu memakan riba. Arti selalu apa? Sekarang, besok, besoknya lagi. Lah tahu dari mana sekarang dan besok? Kan ini fil mudhari'. Fil mudhari' itu kata kerja yang menunjukkan dua hal. Hal sekarang, istiqbal dan akan datang. Orang-orang yang makan riba hari ini dan besoknya lagi, begitu maksudnya. Artinya dia tidak berhenti. Mereka tidaklah berdiri kecuali seperti berdirinya orang yang kerasukan syaitan. Tidak berdiri kecuali seperti orang yang kerasukan syaitan. Ini ada dua makna kalau kita mau istifadah atau ngambil pelajaran dari ayat ini. Pertama, menurut ulama itu, yang dimaksud ayat ini adalah yang namanya orang yang kerasukan syaitan itu dimaksud di sini adalah orang yang tidak punya pendirian. Dalam bahasa mudahnya begini, orang yang kerasukan syaitan atau jin misal, atau bahasa kita mudahnya kesurupan, orang itu bisa mengendalikan diri nggak? Nggak. Nah maksudnya itu, ketika dia dapat uang dari hasil riba, dia tidak akan bisa mengendalikan diri. Dia tidak bisa mengontrol. Maka kecenderungan apa yang dilakukannya itu adalah hal-hal yang haram. Itu yang dimaksud kalau di dunia. Yang kedua, ayat ini yang dimaksud adalah ketika dia dibangkitkan dari kuburnya. Dibangkitkan nanti di Yaumul Ba'ats, bangkitkan, tidaklah mereka bangun itu kecuali seperti orang-orang yang kesurupan. Jalannya tidak apa ya? Tidak ajak. Itulah contohnya seperti itu. Sebenarnya yang paling penting bukan poin apakah di dunia apakah di akhirat, tapi ini adalah salah satu bentuk apa ya? Semacam Allah merendahkan orang yang memakan riba. Itu poinnya. Di dunia atau di akhirat, orang yang memakan riba itu Allah rendahkan. Tidak diberikan oleh Allah sesuatu keajegan dalam berpikir ataupun dalam bersikap. Itu. Nah pertanyaannya, mengapa mereka demikian adanya? Zalika bi annahum qalu. Hal tersebut karena sesungguhnya mereka berkata, innamal bai'u mithlur riba. Bahwasannya jual beli itu seperti riba. Innamal bai'u mithlur riba. Innama itu kalau dalam ilmu balaghah lil hasri. Hasr itu artinya untuk kekhususan. Spesifikasi innama. Jadi kalau ada kata innama, Bapak-bapak di Quran, itu menunjukkan kekhususan. Spesifikasi, yang lain tidak masuk.
Contoh misal gini. Innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Hanya orang yang takut kepada Allah lah yang disebut ulama. Jadi disebut ulama itu ada dua syaratnya. Satu berilmu, kedua hanya takut kepada Allah. Dari mana kata-kata hanya? Dari innama. Innama ya'muru masajidallah man amana billah dan seterusnya. Hanya orang yang beriman kepada Allah lah orang yang mau memakmurkan masjid. Ada kata-kata hanya. Berarti yang lain gimana? Tidak akan mau. Begitu. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Allah itu hanya menyebut kun fayakun. Jadi maka jadilah. Tapi ini maksudnya bukan setiap Allah akan menciptakan sesuatu Allah kun-kunan, bukan. Sawah sehektar nak jarantan Pak Totong cek Allah kun bukan begitu maknanya. Maknanya ini adalah proses. Ya. Proses. Artinya everything is proses. Segala sesuatu adalah proses. Jadi semua membutuhkan proses. Tidak ada yang instan. Dan telusurilah, tempuh proses itu. Meskipun pada akhirnya kita meyakini bahwa hasil itu bukan dari proses itu. Meskipun ada kata-kata proses itu tidak akan mengkhianati hasil, gitu kan? Nah, itu bahasa kita, Pak. Bahasa kita sebagai seorang fighter ketika mau